Baiklah sobat-sobatnya, ini merupakan contoh akun yang diundang uji kompetensi atau diundang uji kom di SIM PKB. Kemudian untuk yang kedua, ini saya sendiri tidak diundang pada pendaftaran uji kompetensi atau uji kom di SIM PKB. Mungkin ini nanti akan bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di video-video sebelumnya, yaitu sebenarnya kita ini mengapa, apa penyebab tidak diundang uji kom di SIM PKB. Dan di sini bagaimanakah agar bisa diundang uji kompetensi naik jabatan. Tentunya di sini nanti kita akan sandingkan informasinya dengan persyaratan uji kom untuk jenjang jabatan tertentu, dan juga kita cek untuk posisi kita masing-masing, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui penyebab kita tidak diundang itu seperti apa, dan langkah untuk bisa diundang uji kompetensi kira-kira seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, di sini kita kutip dari uji kompetensi.kemdikbud.go.id terkait tentang persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu adalah persyaratan seperti ini. Jadi kita pahami dulu persyaratannya, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui dengan diposisikan dengan kondisi kita saat ini, mengapa kita itu nggak diundang gitu ya. Nah, di sini yang pertama yaitu persyaratan peserta uji kompetensi, yaitu untuk persyaratan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ. Jadi untuk yang UKKJ, kenaikan jenjang jabatan itu adalah syarat pertama, menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional. Yang kedua, menandatangani fakta integritas, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu, kemudian memiliki nilai prestasi kerja paling kurang ini bernilai baik ya dalam 1 tahun terakhir teman-teman. Jadi di sini kita bungkus yaitu untuk persyaratan yang kenaikan jenjang jabatan, misalkan saja untuk seorang guru misalkan. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu persyaratan peserta uji kompetensi perpindahan jabatan lain atau UKPJL dan uji kompetensi pengangkatan kembali. Nah, di sini adalah pertama yaitu berstatus sebagai seorang PNS. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh statusnya masih P3K, apalagi guru honorer, tentunya kita nggak akan diundang untuk kenaikan jenjang jabatan ya. Jadi yang diundang untuk bisa naik jabatan itu adalah yang berstatus PNS. Mengapa P3K di sini tidak diundang? Dikarenakan P3K itu kan nggak bisa naik jabatan kan. Kalau misalkan ijazah kita S1, otomatis kita itu jabatannya golongan 9, meskipun guru pertama ya, itu nanti kita nggak bisa untuk naik jabatan menjadi ahli madani dan sebagainya. Kemudian berijazah paling rendah adalah S1 atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian berusia paling tinggi, ini adalah saat pendaftaran, ini 52 untuk jabatan fungsional ahli pertama dan juga ahli muda. Kemudian 54 tahun untuk jabatan fungsional ahli madya, 59 tahun untuk jabatan ahli pertama bagi PNS yang telah menduduki CPT, 59 ini bagi pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional guru dan juga jabatan fungsional pamong belajar ya. Kemudian 64 ini adalah bagi pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dan juga penilai. Kemudian terdapat ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional ini pada jenjang jabatan yang akan diduduki nantinya. Kemudian memiliki prestasi kerja kurang, ini adalah paling kurang ini bernilai baik ya dalam 2 tahun terakhir. Dan selanjutnya bagi calon peserta uji kompetensi untuk pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas, kemudian juga penilai, memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik ya dalam 1 tahun terakhir. Jadi di sini kita cek lagi, yaitu di sini yang pertama yaitu harus menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan. Kemudian menandatangani fakta integritas, memenuhi angka kredit. Jadi sini adalah yang pertama yaitu kita terdapat atau kita tuh berada pada pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional. Kemudian memenuhi angka kredit, kemudian punya prestasi kerja ini adalah minimal baik ya dalam 1 tahun terakhir. Dan sekarang kita coba buka yaitu untuk jenjang jabatan fungsional guru. Inilah kita ambil contoh untuk yang guru dulu ya. Jenjang jabatan fungsional guru itu adalah kira-kira yang seperti ini.
Jadi pembagian untuk jenjang jabatan fungsional seorang guru itulah yang masuk dalam jabatan guru pertama ya. Ini guru pertama, kemudian guru muda, kemudian ada guru madya, dan juga ada guru utama. Nah, kalau misalkan di sini jenjang jabatan fungsional, kalau yang di sini adalah pangkat dan golongan teman-teman. Kemudian adalah untuk angka kreditnya berada di sebelah kanan ini. Jadi di sini untuk guru pertama yang menduduki jabatan guru pertama itu adalah terdiri dari penata muda. Nah, penata muda itu adalah guru PNS yang memiliki pangkat golongan ruang yaitu 3A ya. Jadi di sini penata muda 3A itu adalah masuk guru pertama. Kemudian penata muda tingkat 1 3B ini juga guru pertama. Kemudian untuk yang guru muda itu adalah penata 3C dan juga penata tingkat 1 3D. Kemudian guru madya ini pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, dan juga pembina utama muda 4C. Sedangkan untuk yang guru utama ini pembina utama madya 4D dan juga pembina utama ini 4E teman-teman. Oke, sampai sini kita bisa memahami yaitu untuk jenjang jabatan yang fungsional guru ya. Kemudian kita sinkronkan dengan situs resmi dari ujikam.kemdikbud.go.id bahwa yang masuk ruang lingkup uji kompetensi itu adalah misalkan saja untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, yaitu untuk jabatan fungsional guru. Misalkan kita ambil contoh yang fungsional guru ya. Jadi yang mendapatkan undangan pada SIM PKB Ujikom itu adalah ahli pertama ke ahli muda. Yang mana persyaratannya di depan tadi yang sudah kita baca, yaitu harus menduduki jenjang jabatan tertinggi ya. Nah, jenjang jabatan tertinggi. Misalkan saja nih, misalkan dari ahli pertama ke ahli muda. Nah, ahli pertama ini kan masuk di sini ya. Ini adalah ahli pertama, kemudian yang di bawah adalah ahli muda. Jadi jenjang ini adalah jenjang jabatan guru pertama, ahli pertama, ini jenjang jabatan ahli muda. Nah, yang kita itu bisa diundang, bisa ikut Ujikom itu adalah kita harus menduduki jabatan tertinggi pada jabatan tersebut. Kita lihat kalau misalkan di guru pertama itu kan terdiri dari dua ya, yaitu penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Maka yang tertinggi yang mana antara 3A dan 3B? Tentu saja yang tertinggi itu adalah yang 3B teman-teman. Nah, itulah penyebabnya. Sebagai contohnya, teman saya dia itu saat ini golongannya 3B, kemudian dia penilaian SKP-nya itu baik, kemudian angka kreditnya mencukupi. Makanya beliau, kawan saya itu yang saya buat tutorial biasanya itu ya, dia itu golongan 3B, dia itu berkesempatan diundang untuk naik jabatan ke sini, yaitu ke guru muda ya, menjelang ke 3C. Nah, kenapa di sini saya itu tidak terundang? Karena jabatan saya ini masih 3A. Nah, sehingga saya tuh nggak bisa terundang nih. Mengapa demikian? Dikarenakan persyaratannya itu harus menduduki jabatan paling tinggi pada jabatan tersebut. Misalkan di sini saya dan kawan saya itu sama-sama golongan 3 ya. Saya golongan 3A, teman saya golongan 3B, maka saya nggak diundang, tapi teman saya ini yang diundang karena dia ini adalah jenjang apa tuh ya, istilahnya menduduki jabatan puncak ya pada guru pertama ini. Begitu juga untuk teman-teman yang di sini, yaitu kalau misalkan dari golongan guru muda, ahli muda menuju ke ahli madya. Ini kan ada nih ahli muda ke ahli madya ke ahli utama. Kalau ahli muda ini adalah yang diundang di Ujikom itu adalah teman-teman yang saat ini golongannya 3D mau naik ke 4A. Ini diundang. Asalkan apa? Asalkan SKP-nya nilainya minimal baik. Kemudian juga PAK-nya itu memenuhi. Sedangkan teman-teman yang golongan 3C ini mau naik ke 3D, ini sepertinya tidak ikut Ujikom ya. Sama halnya dengan saya kemarin tuh juga mengajukan untuk kenaikan tingkat. Namun saya tuh nggak wajib untuk mengikuti Ujikom. Lagian pula saya nggak diundang nih pada SIM PKB. Nah itu, jadi 3C ke 3D itu tidak pakai Ujikom. Kemudian 3D ke 4A ini pakai Ujikom, 4A ke 4B nggak pakai Ujikom, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk guru P3K itu tidak diundang pada Ujikom. Itu memang peraturannya tidak masuk teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman merasa berhak untuk
bisa naik jabatan dan diundang, ini bisa mengusulkan ke dinas pendidikan ya. Namun sebelum itu teman-teman juga harus mencermati terkait tentang tata cara dan juga persyaratan untuk diundang di Ujikom ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.